Serum dan plasma. Yang pertama, kita akan membedakan dari cara memperolehnya. Di sini kita siapkan 2 tabung darah oksalat. Panjang isinya harus sama agar seimbang ketika dimasukkan ke dalam sentrifuge. Kemudian, masukkan ke dalam sentrifuge. Dan kita tutup, lalu atur untuk waktu dan kecepatannya. Tunggu hingga waktu habis. Setelah itu kita ambil, hasilnya sel darah merah berada di lapisan bawah, sedangkan plasma di lapisan atas. Selanjutnya, cara memperoleh serum. Yang pertama, kita siapkan tabung dan juga darah. Lalu kita ambil darah secukupnya, masukkan ke dalam tabung. Diamkan beberapa jam. Setelah beberapa jam kemudian akan terbentuk endapan seperti ini. Kemudian perbedaan plasma dan serum di samping cara memperolehnya. Untuk yang plasma, ketika dikocok, dia akan menyatu. Untuk yang serum, ketika dikocok, tidak akan menyatu. Selain itu, untuk yang plasma, masih ada faktor-faktor pembekuan. Sedangkan yang serum sudah tidak ada faktor pembekuan. Pengaruh ion kalsium. Untuk cara kerjanya, ambil tabung, lalu masukkan 2 ml darah oksalat ke dalam tabung. Tambahkan CaCl2 sebanyak 5 tetes. Hasilnya akan terbentuk endapan. Selanjutnya kita akan memisahkan darah non-fibrin. Caranya, siapkan tabung, ambil darah oksalat sebanyak 2 ml, kemudian aduk dengan lidi sampai terbentuk benang-benang fibrin pada lidi seperti ini. Setelah itu, darah non-fibrin ini kita tambahkan dengan 5 tetes CaCl2. Untuk darah yang non-fibrin, hasilnya tidak terbentuk gumpalan. Pengendapan globulin. Untuk cara kerjanya, kita siapkan 2 tabung reaksi. Tabung pertama kita isi dengan 3 ml serum.
Tabung kedua kita isi dengan 3 ml air. Lalu tambahkan dengan amonium sulfat. Karena ditambahkan air, maka amonium sulfat akan menjadi setengah jenuh. Setelah itu, kedua tabung kita campurkan. Setelah tercampur, kita akan saring. Hasilnya nanti filtrat A dan juga presipitat. Kita saring menggunakan kertas saring. Lalu presipitat yang ada di kertas saring kita ambil. Masukkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan dengan air. Hasilnya tidak larut. Pengendapan albumin. Di sini kita akan memakai filtrat A yang merupakan hasil dari percobaan globulin. Untuk cara kerjanya, kita campurkan filtrat A dengan amonium sulfat serbuk. Selanjutnya, kocok secara perlahan hingga tercampur. Kemudian saring dengan menggunakan kertas saring. Ambil presipitat yang ada di kertas saring, lalu pindahkan presipitat ke cawan. Kemudian beri sedikit air. Hasilnya larut. Deproteinasi serum. Ambil serum 5 ml.
Tambahkan dengan 10 ml air. Lalu, panaskan hingga mendidih. Tambahkan dengan asam asetat 2%, kemudian saring menggunakan kertas saring. Hasilnya adalah filtrat dan endapan. Untuk filtrat, kita tambahkan fenol merah. Lalu, tambahkan dengan asam asetat. Hingga warna merah menghilang. Panaskan kembali hingga mendidih. Kemudian saring. Hasilnya didapatkan filtrat bebas protein. Uji klorida. Untuk cara kerjanya, ambil filtrat BP, masukkan ke dalam tabung, lalu tambahkan dengan 1 tetes HNO3 pekat,
Kemudian tambahkan dengan perak nitrat hingga terbentuk endapan AgCl. Bila sudah terbentuk endapan, tambahkan dengan amonium hidroksida hingga endapan AgCl larut kembali. Uji kalsium. Untuk cara kerjanya, ambil filtrat bebas protein, masukkan ke dalam tabung, tambahkan dengan kalium oksalat hingga terbentuk endapan putih kalsium oksalat. Uji glukosa. Untuk cara kerjanya, ambil 2 ml filtrat bebas protein, masukkan ke dalam tabung, tambahkan dengan 2 tetes gliserol, kemudian tambahkan dengan sedikit bubuk natrium karbonat anhidrat, berikutnya tambahkan dengan 2 tetes kupri sulfat, lalu panaskan hingga mendidih. Amati warna yang terbentuk.